Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dilihat, di-share coba. Tentang fikih ibadah, itu silabusnya kita paling tidak biasanya ada 14 pertemuan, 16, tapi yang 2 itu ada UTS sama UAS. Pada prinsipnya fikih ibadah itu sudah pernah diajarkan, saya yakin, di aliyah itu. Di antaranya ada tentang sholat, toharo, kemudian ada saum, zakat, haji, umroh, itu tentang ibadah-ibadah. Itu saya yakin sudah gitu. Tapi yang saya harapkan ada sedikit bedanya antara waktu aliyah dan sekarang sudah mahasiswa. Beda pertama, memang ini yang sudah jadi keniscayaan. Jadi porsi pengetahuan yang disampaikan oleh guru itu lebih sedikit dan lebih banyak mengeksplorasi sendiri. Kalau rumusnya kan gini, rumusnya semakin tinggi pendidikan, jenjang pendidikan kita, itu porsi yang didapatkan dari guru itu semakin kecil. Kalau usia SD ke bawah, PAUD, TK, SD, itu ilmu 100% dari guru. Ya, apa yang dikatakan guru itu yang benar, tidak menerima yang lain. Makanya jangan disalahkan ketika ada anak kecil itu dikasih tahu oleh gurunya, nah kalau sholat itu harus pakai peci, harus pakai samping. Lah begitu pulang dia ngelihat bapaknya sholat cuman pakai kaos, pakai celana panjang. Apa kata anaknya itu? Wah, bapak sholatnya nggak sah, nggak pakai peci, nggak pakai samping. Kenapa? Ya karena menurut gurunya, kata bu guru, sholat itu harus pakai peci, pakai samping. Itu apa yang didapatkan dari gurunya, itu yang diyakini. Walaupun bapaknya ustadz, itu nggak bisa diterima itu. Yang jadi tolok ukur kebenaran itu gurunya. Nah, kalau naik SMP itu kurangi 25%. Jadi dari guru itu 75%, 25% itu sudah mulai dapat dari ustadznya, dari yang lain gitu. Makanya sudah mulai menerima dari orang tuanya sendiri atau dari guru TPQ-nya. Nah, kalau sudah SMA, kurangi 25% lagi. Jadi porsi pengetahuan dari guru cuman 50%. Yang 50% dapat dari mana-mana SMA. Makanya anak SMA sudah mulai kadang mendebat gurunya. Ketika gurunya menerangkan rukun sholat itu kalau ketika bersedekap itu harus gini, kata gurunya. Dia ada mungkin salah satu siswa menyangka, Pak, kata Ustadz Abdul Somad nggak harus gitu, Pak. Kata Ustadz Abdul Somad itu boleh gini, boleh gini. Jadi dia itu 50% dapat pengetahuan dari yang lain. Tidak hanya percaya 100% apa kata gurunya, dia sudah mulai menganalisa. Ini gurunya atau Ustadz Abdul Somad yang benar ini? Gurunya kayaknya asal ngomong, ini nggak pernah pakai referensi ini. Sedangkan Ustadz Abdul Somad itu meyakinkan itu. Maka dia kadang-kala bisa memilih Ustadz di luar itu daripada gurunya. Nah, kalau sudah mahasiswa, udah S1, kurangi 25% lagi. Jadi tinggal berapa? Ya, jadi dari dosen itu cuma 25%. 25% ya wujudnya apa? Wujudnya silabus itu.
Maunya temanya ini. Silahkan cari sendiri. Ada HP, cari di Google, cari di NU online atau di mana itu. Referensinya ini itu 25%. Jadi jangan mengandalkan dari dosen, wah akan dapat ilmu banyak dari dosen. Jangan terlalu berharap seperti itu. Karena ini sudah kuliah, harus sudah menganalisa juga. Wah ini anak SMA aja sudah menganalisa, ini kayaknya nggak meyakinkan ini dosennya. Nah, itu bisa jadi. Nah, makanya semakin tinggi yang kita ajar itu semakin mudah. Saya juga pernah ngajar SMP, ngajar SMA juga pernah gitu. Ya nggak bisa kayak gini cuma duduk gitu. Ngajar SMP cuma duduk kayak gini tinggal tidur. Ngajar SMA sama, kalau lengah sedikit itu tiba-tiba hilang ini tadi di mana. 5 menit 10 menit nggak ada ya. Itu biasa. Suka gitu nggak SMA kemarin? Nggak ya. Nah kalau enak lagi, semakin tinggi lagi S2. Nah, ngajar S2 itu lebih mudah lagi karena kurangi 25% lagi, jadi tinggal berapa? 0%. 0% itu. Makanya dosen S2 itu cuma nyuruh-nyuruh doang itu. Ini temanya apa besok? Udah nyari sendiri gitu. Mau bahas tentang apa kamu gitu. Yang penting masih ada hubungannya dengan produk-produk bank syariah. Oh saya mau bahas mudharabah Pak, silahkan bikin paper yang bagus, nanti Bapak koreksi. Gitu aja. Dia nyari sendiri. Bahkan yang aneh dulu itu waktu saya S2. Waktu saya S2 mahasiswa disuruh untuk membuat makalah yang bagus, artikel tentang pemikiran ekonomi syariah para ulama. Ada ekonomi syariah menurut Sayyidina Umar bin Khattab, ekonomi syariah menurut Sayyidina Utsman, ekonomi syariah menurut Imam Ghazali, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, terus Imam Al-Makrizi. Setiap mahasiswa itu disuruh bahas satu imam. Saya kebagian bahas pemikiran ekonomi syariah Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, saya bikin paper. Saya itu berjibaku nyari referensinya dari mana, dari banyak, dari At-Tibrul Masbuk, ada dari Ihya, pokoknya wah referensi. Saya lama di perpus browsing download kitab PDF, pokoknya kitab-kitabnya Imam Ghazali saya download, saya cari kalau tentang biografinya, saya cari di tarjamahnya. Ya, tentang pemikirannya dari banyak gitu. Nah, kemudian presentasi. Ya dosen cuma mendengarkan aja. Iya. Nah, sekitar kurang 1/4 jam atau 10 menit itu baru komentar. Saya setuju dengan itu yang disampaikan Mas tadi. Cuman setuju, kemudian nambah-nambahin dikit. Enggak membenarkan, enggak menyalahkan. Nah, justru dosen itu dapat informasi banyak. Dia enggak enggak ke perpus, enggak kesulitan harus nyari-nyari referensi ke kitab-kitab, dia tinggal mendengarkan aja. Nah, kemudian di semester selanjutnya mahasiswa disuruh beli buku. Ini ada buku tentang pemikiran ekonomi syariah dari zaman klasik hingga kontemporer. Kemudian saya beli satu itu. Saya buka-buka. Ini ada tentang pemikiran ekonomi syariah Imam Ghazali. Kok kayak bahasanya agak kenal. Nah, jadi papernya mahasiswa dikumpulkan jadi buku, atas namanya dosen. Itu pinter itu. Mahasiswa yang capek, dosennya yang enak, dapat nama lagi. Semakin tinggi lagi itu ngajar S3 apalagi itu. Ya, S3 yang pusing malah tetap dari dulu itu ceritanya mahasiswa mau mahasiswa S1, S2, S3 itu yang capek itu tetap mahasiswa. Dosen tetap enak. Terserah dosen. Lah gitu. Itu untuk yang ini juga sama, saya harapkan nanti yang porsi terbesar pengetahuan itu nyari sendiri, eksplorasi pengetahuan.
temanya sudah saya tentukan, itu silahkan dieksplorasi. Terus yang kedua, dari tahapan pengetahuan juga harus agak sedikit beda. Kalau jenjang sekolah itu kan sekedar baru tahu, nah, paling tidak tahu definisinya, tahu pengertiannya, apa itu sholat. Terus apa rukun-rukun sholat, apa syarat-syarat sholat, apa mubtilatus sholat yang membatalkan sholat dan sebagainya. Nah, kalau di masa sekolah SMP, SMA sekedar itu tahu itu udah cukup. Itu iya. Ini nanti saya rekam ini. Rekam. Nanti saya upload. Untuk jaga-jaga apa? Jaga-jaga biar ada yang nggak berangkat nanti tetap bisa menyimak. Saya punya channel YouTube. Nanti subscribe ya. Ini mungkin dari awal mau saya paling tidak suaranya. Memang saya biasakan pengajian-pengajian saya juga rekam, paling tidak audionya itu. Ternyata di antara manfaatnya yaitu minimal untuk belajar sendiri. Kadang saya setelah upload itu saya simak lagi itu apa yang saya katakan. Wah, harusnya nggak gitu itu. Saya sendiri nggak setuju kadang. Itu dalilnya bukan yang itu harusnya itu. Jadi paling tidak itu saya untuk introspeksi. Harusnya bukan yang itu yang disampaikan, yang ini aja itu. Ini lebih penting gitu. Tapi kadang namanya orang itu kalau ke diri sendiri kadang nggak teliti. Tapi menilai orang lain itu jauh lebih sempurna daripada menilai diri sendiri. Itu di mana-mana. Kembali ke tadi. Nah, kalau sudah mahasiswa itu paling tidak hanya tahu, tapi ada pertanyaan selanjutnya. Kenapa? Nah, paling tidak kenapa, ada kenapa. Kalau pengetahuan versi reporter, versi wartawan itu kan harus memuat 5W plus 1H. What? Apa itu? Where? Di mana kejadiannya? When? Kapan? Terus who? Siapa? Why? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau ada kecelakaan, kapan? Di mana? Siapa yang menjadi korban? Siapa pelakunya? Kemudian kapan? Where? Mengapa? Why? Kenapa bisa terjadi? Oh, ini awalnya gini. Yang pertama itu karena supirnya itu sedang ngantuk. Itu kan harus pertanyaan lanjutan. Baru 1H. Oh, bagaimana? Nah, paling tidak why dulu. Why itu mengapa? Mengapa definisi sholat itu ibadah allati muftatahatun bitakbiratil ihram wa muhtamatun bis salam. Kenapa definisinya itu? Siapa yang mendefinisikan itu? Terus kalau apa sudah. Apa itu definisi? Sholat itu apa? Definisinya ini. Siapa yang mendefinisikan itu? Oh, ini menurut mazhab Syafi'i. Ya, kitabnya apa? Di mana? Mazhab Syafi'i yang mana? Syafi'iyah atau Imam Syafi'i sendiri? Nah, terus mengapa mendefinisikan seperti itu? Nah, itu why baru. Lah, kalau sudah tahu baru kalau bisa nanti ya paling tidak sampai di situ dulu. Syukur-syukur bisa sampai how.
bagaimana bisa Imam Syafi'i merumuskan definisi seperti itu? Kok bagaimana? Kok enggak yang lain aja? Karena yang masuk, kalau sholat itu kan di dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Intinya kan rukuk sama sujud. Mana ada? Irka'u wasjudu itu. Intinya adalah rukuk dan sujudnya. Wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yaitu irka'u wasjudu, rukuk itu kan disebut. Kenapa rukunya jadi 17? Ada yang 18, ada yang 13. Kenapa 13? Kenapa 18? Kenapa 17? Nah, setelah itu baru ditanyakan hakikatnya. Kalau hakikat nanti sudah filosofis, S2, S3 lah. S3 baru hakikat sholat itu apa? Paling tidak di situ aja. 5W aja. 5W itu harus ada semuanya. Dalilnya apa? Apa dalilnya Imam Syafi'i kok mendefinisikan seperti itu? Berangkatnya dari mana? Padahal di dalam Al-Quran irka'u wasjudu aja. Nah, paling tidak itu di situ. Yang lain kalau mau ditambah, ya paling tentang faidahnya, hikmahnya sholat. Nah, itu kan kalau di SMP, SMA itu kan belum disampaikan. Hikmah sholat itu apa sih? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa hubungannya sholat dan tanha 'anil fahsya wal munkar? Nah itu makanya nanti itu tema-temanya sudah dibuatkan. Silahkan nanti usahakan ada yang presentasi ya. Mau nggak mau kalau udah mahasiswa ya presentasi. Jadi menyampaikan gagasannya biar apa? Biar saya juga nambah ilmu. Siapa tahu kadang-kala ada ilmu-ilmu yang juga dapatnya malah dari situ. Dari mahasiswa, oh ternyata itu dari yang mungkin belum saya baca, ada mahasiswa yang baca dari I'lamul Muwaqqi'in Imam Ibnul Qayyim. Wah, saya nggak punya tuh. Biasa khawatir siapa tahu itu ada yang punya referensi-referensi seperti itu. Makanya kebalikannya, 25% itu dari dosen, tapi dosen kebalikannya dapat 75%. 75% dari mahasiswa. Nah, itu tentang ibadah. Sekedar pengantar, fikih itu umumnya dibagi jadi 4 ya. 4 bagian. Ada namanya fikih ibadah. Terus ada fikih muamalah. Ada fikih munakahat. Ada fikih jinayah. Ini kalau di UIN itu jadi fakultas dari jurusan-jurusan sendiri. Ada jurusan akhwalu syakhsiyah, AS, hukum perdata yang berkaitan dengan diri pribadi, personal, hukum personal. Nah, kemudian ada fikih muamalah, jurusan muamalah, ekonomi syariah masuk jurusan ekonomi muamalah. Kemudian ada jinayah syakhsiyah, JS. Jinayah itu hukum pidana. Kalau akhwalu syakhsiyah hukum perdata, jinayah syakhsiyah hukum pidana Islam. Terus ada munakahat. Munakahat juga masuk akhwalu syakhsiyah, perkawinan. Nah, yang menarik saya baca di Taqriratus Sadidah itu kenapa biasanya di kitab-kitab fikih yang di bagian pertama itu yang didahulukan fikih ibadah itu. Toharoh dulu, kemudian sholat, saum, zakat, haji. Baru setelah itu babul buyu, bab perniagaan. Nah, terus kemudian nanti babun nikah atau babul munakahat.
Qismul munakahat, bagian tentang munakahat. Bagian terakhir baru qismul jinayat, bagian tentang jinayat, pidana. Ada menurut kitab Taqriratus Sadidah itu bukan tanpa alasan, ada alasannya. Kenapa didahulukan fikih ibadah? Karena ibadah itu adalah inti dari diciptakannya manusia. Ibadah itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Ibadah dalam arti khusus, arti sempit. Karena semuanya juga ibadah. Munakahat, muamalat, jinayat kalau sesuai dengan fikih ajaran Islam itu juga ibadah. Kita menjauhi khamar itu ibadah. Kita berusaha jual beli yang sesuai dengan fikih itu juga ibadah. Tapi ibadah dalam arti sempit adalah ta'abbud. Ta'abbud menyembah. Menyembah itu berkaitan dengan sholat biasanya. Shaum karena hubungannya langsung, atau disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah langsung. Karena berkaitan dengan hakikat diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Jadi intinya kita diciptakan itu untuk menyembah Allah. Dan itu yang membedakan antara manusia dan yang lain. Manusia yang menggunakan akalnya pasti dia akan menyembah Tuhan. Nah, yang nggak mau menyembah Tuhan itu berarti dia nggak menggunakan akalnya. Nah, contohnya apa? Contohnya bayangkan kalau kita punya pembantu misalkan. Punya pembantu kita itu kita yang ngasih makan, kita yang ngasih kerjaan, kita yang biayai anaknya sekolah, kita yang membiayai kehidupannya. Semuanya kita yang nanggung. Kok dia lebih nurut sama orang lain? Kan gak enak. Kita itu dikasih rizki oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, dikasih nyawa, dikasih istri, dikasih rumah. Itu oleh Allah semuanya. Oh tiba-tiba kon nyembah yang lain. Itu kan akalnya nggak dipakai. Gitu. Makanya ibadah itu di bagian pertama. Yang kedua itu biasanya itu bagian muamalah. Muamalah itu urusan dunia. Karena urusan dunia itu wasilatun ilal akhirah. Sebagai wasilah untuk akhirat. Kepentingan akan muamalah itu utama, di bawahnya ibadah. Kalau ibadah itu hakikat, kalau muamalah itu sebagai syariatnya. Makanya kalau muamalah itu berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, gimana bisa ibadah kalau enggak makan? Makanya kebutuhan akan makan itu kebutuhan yang utama, tapi masih di bawah kebutuhan menyembah Tuhan. Nah kemudian setelah itu baru munakahat. Munakahat itu kebutuhan biologis. Orang itu kalau enggak menikah bisa tetap hidup, tapi kalau enggak makan susah hidup gitu. Jarang-jarang orang bisa hidup itu tanpa makan. Ada mungkin itu nggak makan hidup. Katanya sampai 40 tahun ada orang nggak makan itu bisa hidup. Tapi kebanyakan umumnya mati 40 tahun nggak makan. Nah, kalau orang tidak menikah, tidak berhubungan biologis, itu banyak yang masih bisa bertahan. Bahkan ada kitab itu al ulama alladzina aktsarul ilma ala zauj. Ada ulama-ulama yang lebih memilih ilmu daripada menikah. Dan ulama ini bukan ulama sembarangan. Di antaranya Imam Nawawi itu sampai wafatnya enggak menikah. Karena istighol bita'allum. Siang malam itu dengan ilmu terus. Orang yang seperti itu ya sudah kelasnya.
Imam At-Tabari katanya juga sama. Dan banyak yang tidak menikah itu karena alasan tertentu. Yang terakhir ada Imam Badi'uzzaman Said Nursi, model modern itu, ulama besar dari Turki. Yang tahu sejarahnya itu. Ada yang kenal nggak? Badi'uzzaman Said Nursi. Nah, ada novelnya Api Tauhid. Nah, pengarangnya itu Habibur Rahman As-Shirazi. Nah, pengarang novel ayat-ayat cinta, tahu ya? Nah, ini novelnya bagus. Api Tauhid. Nah, ini udah lama, tahun 2015 atau 16 itu. Dulu itu saya hadiahkan ke istri saya itu. Karena itu saya kenal tentang Badi'uzzaman Said Nursi dari sekitar tahun 2009. Nah, itu luar biasa. Orang cerdas luar biasa. Silakan dibaca sendiri. Nah, yang terakhir Qismul Jinayah. Jinayah itu pidana. Pidana itu tentang hudud, biasanya itu tentang pencurian. Kalau mencuri diapakan? Kalau berzina hadnya apa? Kalau merampok hadnya apa? Membunuh hadnya apa? Hukumannya apa? Itu pidana. Nah, pidana itu biasanya bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Kalau nikah itu kebutuhan biologis, tapi kalau pidana itu biasanya karena keinginan. Karena keinginan. Orang membunuh itu biasanya karena bukan sesuatu hal yang pokok. Kalau nggak makan kemudian merampok, itu biasanya itu didorong oleh karena keinginan. Korupsi. Korupsi itu bukannya tidak bisa makan itu. Orang polisi atau apa itu, anggota DPR, siapapun, guru juga sama yang korupsi sama. Semua profesi itu ada korupsinya itu. Bukannya nggak cukup. Kenapa masih korupsi? Gajinya sudah 25 juta per bulan, tapi masih korupsi. Bupati, ada yang korupsi bupati. Banyak. Nah, gajinya berapa? Apa masih kurang? Kalau nggak korupsi, nggak makan gitu. Bisa makan, tapi keinginannya tinggi. Gitu. Keinginan menumpuk harta dan sebagainya. Nah itu tentang fikih ibadah. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan Qismul ibadah yang di situ nanti paling tidak dibahas itu. Silakan dibagi sendiri. Mau bahas yang mana, bahas yang mana. Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, dibagi-bagi. Paling tidak 5W itu ada semuanya. Terus yang selanjutnya, ini tentang